hari ini? Baik, Bu. Siang-siang tapi agak sangat bersemangat sekali ya. Iya, Bu. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu meminta satu orang untuk membawakan doa. Saya, Bu. Oke. Siapa ya? Oke, kalian please. Ibu dan teman-teman yang berdasarkan doa mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Adik Yantis yang sudah menjawab kita dalam doa. Saya, Bu. Maria Gracia, Ada, Ibu. Swastika, Ada, Ibu. Krisadiana, Ada, Bu. Didia Daus, Ada, Ibu. yang di sana, Ada, Ibu. Rosalia, Ada, Ibu. Francisca, Ada, Ibu. Amelia, Ada, Ibu. Filomena, Ada, Ibu. berarti hanya satu orang yang sakit hari ini ya, Adik? Ya, Ibu. Oke. Di sini Ibu melihat banyak sekali adik-adik yang mengantuk mungkin karena tadi ada pelajaran ya adik-adik itu. Ya, ada, Ibu. Jadi di sini Ibu akan memberikan asesmen. Kita persediaan dari siapa yang? Oke, teman untuk memberikan informasi jika biar Jika dia mencintai orang lain, maka saya akan tidur. Oke, lanjut lagi. Itu saya boleh. Maka saya akan lolos. Jika dia mengajar HTS-an, Maka saya tidur. oke, baik, di sini kita akan Ibu akan memberikan layanan tentang pilihan jurusan kuliah yang sesuai dengan bakat dan minat. Jadi di sini Ibu bertanya kepada adik-adik, apa yang adik-adik ketahui tentang bakat? Siapa yang tahu? Oke, kita mulai dari adik Lydia ya, dari pada adik Lydia. Jadi menurut saya bakat itu adalah sesuatu yang sudah ada sejak dalam diri Ibu. Oke, dari teman Rizka ya. Baik, Bu, menurut saya bakat merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang sejak dia lahir, Ibu. Ini siapa lagi yang mau memberikan jawaban ini? Jadi saya Karena jawabannya sangat luar biasa ya. Dari di sini ada juga pendapat para ahli mengenai bakat. Jadi di sini saya mengatakan bahwa bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehubung dengan hal tersebut, maka bakat akan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar. Oke. Jadi di sini Ibu mau tanya lagi, apa yang adik-adik tahu tentang minat? Apakah ada yang tahu minat? Oke, di sini Ibu minta ada. Oke. Jadi minat adalah ketertarikan kita pada satu hal. Oke. Apakah ada jawaban lain? Kira-kira Ya, kalau saya minat itu sesuatu yang disukai oleh seseorang, di mana apa yang disukai itu belum tentu bisa dilakukan oleh orang tersebut. Oke, apakah ada yang memiliki jawaban lain? Di sini juga ada pendapat dari para ahli mengenai tentang minat. Jadi, menurut Islam mengatakan bahwa minat sebagai keinginan atau kesukaan. Dan minat adalah sesuatu yang pribadi yang berhubungan erat dengan sikap. Minat merupakan sebuah motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas sendiri. Oke, jadi dari kedua pengertian minat dan bakat ini, yang dimana memiliki arti yang berbeda. Yang dimana bakat dapat diketahui atau tadi memang juga sudah dijawab, yang dimana bakat adalah kemampuan seseorang yang dibawa sejak lahir, yang dimana dapat ia kembangkan dan hal itu dapat berpengaruh terhadap prestasi atau karir di masa depan. Sedangkan minat sendiri yaitu keinginan atau kesukaan seseorang terhadap suatu objek. Oke, di sini kita lanjut. Tujuan memilih jurusan kuliah sesuai bakat dan minat. Jadi di sini ada 3 tujuan dalam memilih jurusan kuliah sesuai bakat dan minat. Yang pertama, mengembangkan potensi diri. Jadi tujuan ini adalah untuk membantu adik-adik menggali dan mengasah lebih dalam kemampuan adik-adik yang sudah ada.
Misalnya adik-adik memiliki minat di bagian musik, dari situ dengan memilih jurusan di bagian musik, adik-adik bisa mengasah di dalam minat yang adik-adik sukai tersebut. Terus yang kedua, meningkatkan kepuasan belajar. Jadi ketika adik-adik memilih jurusan kuliah sesuai dengan minat dan bakat adik-adik, hal ini juga dapat berpengaruh terhadap kepuasan adik-adik dalam belajar. Terus yang ketiga, persiapan karir yang lebih baik. Jadi dengan memilih jurusan kuliah sesuai dengan bakat dan minat, maka seseorang akan lebih siap menghadapi dunia kerja di bidang yang mereka minati. Oke, selanjutnya ada juga manfaat dalam memilih jurusan kuliah sesuai bakat dan minat. Jadi di sini juga ada 3 manfaat. Yang pertama yaitu kinerja akademik yang lebih baik. Jadi di sini ketika siswa memilih jurusan kuliah sesuai dengan bakat dan minat adik-adik, di situ maka hal ini juga akan dapat berpengaruh terhadap hasil atau kinerja akademik adik-adik, di mana ketika adik-adik memilih jurusan kuliah sesuai dengan bakat dan minat adik-adik, di situ adik-adik tentunya akan mendapatkan nilai yang baik karena adik-adik memiliki keahlian atau memiliki kemampuan di bagian tersebut, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja akademik adik-adik. Terus yang kedua yaitu karir yang memuaskan. Jadi ketika adik-adik bekerja di bidang yang adik-adik sukai, maka adik-adik akan merasa lebih bahagia dan lebih puas dengan pekerjaan adik-adik. Terus yang ketiga yaitu kesejahteraan mental yang baik. Yang dimana ketika adik-adik memilih jurusan kuliah sesuai dengan bakat dan minat adik-adik, hal ini dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental adik-adik, yang dimana ketika adik-adik memilih jurusan kuliah sesuai dengan bakat dan minat adik-adik, hal ini juga akan berpengaruh terhadap kurangnya tingkat stres atau kecemasan dari adik-adik. Oke, selanjutnya, oke, di sini ada juga langkah-langkah dalam memilih jurusan kuliah sesuai dulu. Jadi yang pertama yaitu cari tahu minat dan bakat. Jadi di sini adik-adik perlu mengetahui apa minat dan bakat dalam diri adik-adik dengan cara mungkin adik-adik bisa pergi ke konselor atau ke kami BK untuk bisa menanyakan apakah adik-adik dengan direkomendasikan itu bisa dilakukan tes agar adik-adik bisa mengetahui bakat dan minat dalam diri adik-adik, dan juga adik-adik bisa kalau jika adik-adik sudah mengetahui minat dan bakat dalam diri adik-adik, adik-adik bisa mengembangkannya dengan mengikuti berbagai ekstrakurikuler yang tersedia di sekolah ini. Yang berikutnya yaitu tulis planning ke depan. Di sini ibu mau tanya, siapa di sini yang sudah mengetahui minat dan bakat dalam diri? Oke, adik Lydia minat bakat. Terus saya itu bakat itu menyanyi, saya itu suka bermain musik. Oke, jadi ketika ada Lydia sudah mengetahui bakat dan minatnya yang bermain musik, bakatnya dalam bernyanyi, bakatnya dalam bernyanyi dan minatnya dalam bermain musik. Dari situ adik Lydia bisa menulis plan ke depan, perencanaan ke depan, di mana adik setelah dimana adik Lydia sudah mengetahui bakat dan minatnya, adik Lydia bisa menulis rencana ke depan. Setelah menulis rencana ke depan, adik Lydia bisa konsultasi dengan keluarga terdekat mengenai minat dan bakat yang adik Lydia tekuni sekarang. Jadi konsultasi dengan orang terdekat di sini, di mana adik Lydia bisa menanyakan terkait bakat dan minat yang adik miliki, yang nantinya adik Lydia mau mengambil bakat dan minat itu sebagai jurusan kuliah yang akan adik tekuni. Dari situ adik bisa bertanya ke BK atau bertanya ke orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih atau juga orang tua. Setelah itu adik juga bisa mencari informasi dengan detail, di mana adik Lydia bisa mencari informasi mengenai bakat dan minat adik Lydia melalui media. Kita masuk ke tantangan dalam memilih jurusan kuliah sesuai bakat dan minat. Jadi memilih jurusan kuliah sesuai bakat dan minat memiliki beberapa tantangan.
memilih jurusan kuliah. Yang kedua yaitu melakukan riset dan analisis jurusan. Jadi melakukan riset dan analisis jurusan di sini dimana terkadang di saat kita mau melakukan atau mencari informasi mengenai jurusan yang kita ambil dan jurusan yang kita ambil, hal ini juga dapat berpengaruh terhadap tenaga kita, di mana dengan mencari informasi atau menanyakan informasi mengenai jurusan yang kita ambil, di sini juga dapat menguras waktu dan tenaga kita. Selanjutnya yang ketiga, mengelola ekspektasi. Jadi mengelola ekspektasi di sini di mana misalnya adik Yanti memiliki bakat atau kemampuan di bagian kesehatan, dan di mana dia ingin memilih jurusan kedokteran. Dan situ orang tuanya merasa bahwa kedokteran itu biayanya sangat mahal, tapi karena dan orang tua merekomendasikan untuk adik Yantis kuliah saja di bagian keguruan, mungkin biayanya tidak terlalu begitu mahal dengan kedokteran. Di situ dan hal itu juga dapat berpengaruh terhadap adik Yantis, di mana adik Yantis ini dalam mengelola ekspektasi. Terus yang berikutnya yaitu membuat keputusan yang tepat. Jadi membuat suatu keputusan itu adalah tanggung jawab yang sangat besar, di mana ketika kita salah dalam membuat keputusan, maka itu dapat berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Jadi membuat suatu keputusan itu juga menjadi suatu tantangan, di mana jika kita salah dalam melakukan keputusan, maka itu juga dapat berpengaruh terhadap masa depan atau karir kita di suatu saat nanti. Oke, jadi ini saja tantangan yang dihadapi nanti. Selanjutnya ada juga hambatan. Jadi hambatan dalam memilih jurusan kuliah sesuai bakat, dan lihat di sini itu ada 4. Jadi yang pertama, keterbatasan informasi. Jadi terkadang adik-adik itu malas dalam mencari informasi mengenai jurusan kuliah yang adik-adik ambil, ataukah adik-adik kurang dalam menanyakan kepada orang-orang terdekat atau siapa saja mengenai jurusan yang adik-adik ambil. Dan ini juga menjadi hambatan dalam adik-adik ini memilih jurusan kuliah. Terus yang kedua yaitu keterbatasan akses. Jadi keterbatasan akses di sini di mana misalnya adik Lydia tadi memiliki bakat dan minat di bagian musik dan menyanyi, tetapi di sekolah kita ini sekarang hanya tersedia alat musik berupa misalnya adik Lydia ingin memilih jurusan di bagian musik, tetapi di sekolah kita ini hanya menyediakan beberapa jenis alat musik saja seperti gitar, piano, dan di jurusan yang teman adik Lydia pilih nanti harus dituntut untuk bisa mengetahui semua jenis alat musik. Dari situ dari keterbatasan akses ini juga dapat berpengaruh terhadap pilihan jurusan kuliah adik Lydia, di mana adik Lydia ragu dalam memilih jurusan yang sesuai dengan bakat dan adik Lydia tersebut. Yang ketiga, keterbatasan dana. Jadi keterbatasan dana di sini di mana seperti yang saya berikan contoh tadi, di mana misalnya adik Yantis memiliki atau memiliki bakat atau kemampuan di bagian kesehatan dan dia memilih kuliah bagian kedokteran, tapi di sisi lain orang tuanya memiliki ekonomi yang bermasalah, sehingga hal ini juga akan menghambat adik Yantis untuk memilih jurusan kuliah yang adik Yantis minati. Terus yang berikutnya yaitu ketidakpastian masa depan. Oke, jadi ketidakpastian masa depan ini misalnya di mana misalnya di sini teman lawan memiliki bakat mengenai bagian kesenian, dari situ teman-teman juga mengetahui bahwa nanti prospek kerja bagian kesenian itu prospek kerja sangat sempit. Dan situ hal ini juga menjadi suatu hambatan di mana bisa menghambat jurusan kuliah adik jalan karena tidak pastian masa depan. Oke, jadi di sini
tes untuk adik-adik bisa mengetahui bakat dan minat dalam diri adik-adik. Yang berikut mencari informasi yang lengkap. Jadi ketika adik-adik sudah mengetahui bakat dan minat dalam diri adik-adik dan adik-adik sudah menentukan jurusan yang terbaik buat masa depan adik-adik, di situ adik-adik harus mencari informasi kira-kira kampus mana yang baik untuk saya bisa kembangkan saya punya bakat dan minat, dan kira-kira akreditasi dari prodi itu bagus tidak, harus jadi di situ adik-adik perlu mencari tahu informasi mengenai jurusan yang adik-adik ambil. Setelah itu ada juga solusi dengan adik-adik harus komunikasi terbuka dengan orang tua. Jadi misalnya adik-adik sudah mengetahui jurusan yang adik-adik mau ambil nanti di perguruan tinggi, di situ adik-adik harus perlu konsultasi atau komunikasi terbuka dengan orang tua. Yang dimana orang tua juga akan berperan penting dalam proses di mana adik-adik dia nanti. Setelah itu mengembangkan keahlian baru. Oke, jadi mengembangkan keahlian baru di sini di mana adik-adik harus mengetahui minat lain dari jurusan yang adik-adik ambil. Dari situ jadi saat nanti pendaftaran perguruan tinggi itu bukan hanya satu jurusan saja yang nanti kita pilih, tapi ada 2 pilihan jurusan. Jadi dari situ adik-adik harus mempersiapkan secara matang minat lain yang dapat membantu adik-adik sukses di masa depan nanti. Yang berikut yaitu jalin hubungan dengan orang berpengalaman. Jadi di sini ketika adik-adik sudah mengetahui informasi, sudah mengetahui jurusan yang adik-adik mau pilih, di situ adik-adik dapat mencari tahu atau berjalin hubungan dengan orang yang berpengalaman berpengalaman yang sesuai dengan jurusan yang adik-adik minati atau adik-adik pilih. Dari situ mereka dapat memberikan motivasi atau memberikan sedikit pengalaman mengenai jurusan yang sesuai dengan adik-adik pilih tersebut. Jadi baik, mungkin hanya itu saja materi yang dapat diberikan pada hari ini. Apakah adik-adik dan materi yang ibu sudah jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan atau pendapat atau ingin menceritakan pengalaman? Saya ibu, adik-adik dia. Ibu berdasarkan hasil dari yang ibu sampaikan tadi, saya ingin bertanya ibu kira-kira bagaimana peran dari orang tua dalam proses anak dalam menuju pendidikan. Oke, jadi peran dari orang tua sangat penting dalam proses perkuliahan anak-anak, di mana orang tua dapat memberikan motivasi atau dorongan finansial, emosional, sehingga dapat membantu anak-anaknya dalam berproses dalam perkuliahan. Mungkin hanya itu saja. Baik ibu, terima kasih ibu. Oke. Jadi mungkin hanya itu saja materi yang kita ikuti pada hari ini. Di sini ibu akan ataukah adik-adik ada yang bisa menyimpulkan pertemuan materi yang kita ikuti pada hari ini? Oke, baik adik-adik. Baik ibu, terima kasih atas kesempatan. Jadi berdasarkan pembahasan materi kita hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwa pemilihan jurusan kuliah sesuai minat dan bakat itu sangatlah penting. Karena di mana saya juga bisa mengenal diri kita sendiri, pemilihan jurusan kuliah itu juga menjamin keberhasilan kita ke depan dalam pendidikan ataupun dalam karir kita. Terima kasih ibu. Oke, baik. Terima kasih dia sudah menyampaikan dari baik, mungkin hanya itu saja materi yang dapat diberikan pada hari ini. Aku minta satu orang untuk membawakan doa. Saya ibu. Oke. Siapa ya? Oke, kalian guys. Ibu dan teman-teman yang persiapkan yang akan doa mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih yang sudah melakukan